Yang paling berbahaya dari aritmia adalah keadaan henti jantung mendadak atau meninggal mendadak. Dan pada kondisi seperti ini, alat ICD, Cardiac Converter Defibrillator, dapat membantu kita. Ya, beberapa gangguan irama jantung bisa mematikan, bisa letal. Ya, apa yang terjadi? Kalau misalnya gangguan irama jantungnya atau korslet listriknya terjadi di bilik jantung, itu bisa menyebabkan kita langsung kolaps, jantungnya langsung berhenti dan bisa meninggal mendadak. Jadi pada beberapa orang yang sudah pernah henti jantung mendadak, itu harus kita lakukan pemasangan ICD untuk mencegah kejadian serupa, kejadian jantungnya berhenti lagi. Untuk mengurangi resiko kematian mendadak, itu kita harus lakukan pemasangan ICD. Untuk beberapa kasus tertentu, ICD memang direkomendasikan kelas 1 ya, atau ya paling tingginya direkomendasikan untuk menghindari henti jantung mendadak. Contohnya apa? Contohnya pada pasien-pasien dengan gagal jantung yang pompa jantungnya di bawah 30%, lalu pasien-pasien dengan kelainan kongenital yang terdapat masalah di kanal ion jantungnya, seperti itu. Jadi ICD alatnya seperti ini, ya. Pas pemasangan apa yang dilakukan? Biasanya akan di bius lokal, kita lakukan sayatan sebesar ini di daerah dada seperti ini. Kita masukkan alatnya ke dalam situ, lalu ada kabel yang menuju ke dalam jantung. Nah, ICD ini fungsinya apa? ICD ini akan melihat apakah terjadi korslet di bilik jantung. Kalau terjadi korslet, dia akan dideteksi oleh alat ini ICD ini, dan lalu ICD akan mengirimkan sinyal kejut listrik ke jantungnya. Tadinya jantungnya bergetar seperti ini karena korslet, dikejut menjadi kembali menyupa. Nah, bedanya dengan pacemaker apa? Tadi kan pacemaker sama-sama ditempel di sini ya. Bedanya ICD dengan pacemaker, ICD adalah pacemaker juga sebetulnya yang bisa melakukan kejut listrik. Makanya dibandingkan dengan pacemaker, dimensinya lebih besar, dia lebih tebal. Kenapa? Karena dia harus menyimpan energi baterai yang cukup untuk melakukan kejut jantung. Pertama, kalau pacemaker jelas ya, pacemaker hanya kalau misalnya nadinya doang lambat, tapi nggak ada korslet di biliknya. Gitu. Kalau misalnya ada korslet di biliknya, atau kita bilangnya cardiac arrest, henti jantung, atau bahasa medisnya ventricle tachycardia atau ventricle fibrillation, itu bisa dipertimbangkan pemasangan ICD pada beberapa diagnosis yang memang sesuai. Jadi expected result-nya setelah dipasang ICD apa? Yang jelas yang tadinya misalnya pingsan, misalnya dia berdebar terus pingsan, terus kejang-kejang henti jantung, ya jadi enggak lagi. Ntar kalau misalnya terjadi korslet listrik, ICD akan mengenali itu dan ICD akan melakukan terapi, tapi pasti akan terjadi kejutan yang dirasakan oleh si pasiennya. Jadi ada beberapa kasus misalnya pompa jantung yang berkurang ya di bawah 30%. Penelitiannya dibandingin nih, satu grup itu dia obat-obatan doang, satu grup obat-obatan plus pasang ICD. Ternyata setelah dilakukan pemantauan selama beberapa waktu, biasa 1 tahun, itu ternyata yang dipasang ICD jumlah mortalitas atau kematiannya lebih sedikit dibandingkan dengan yang obat-obatan saja. Kalau misalnya pernah kita didiagnosis menerima atau mengalami henti jantung mendadak atau pingsan berulang, segera konsultasikan ke dokter terkait. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa.